Berjalan, jalan bagai tahun lalu. Lydia. Sepanjang jalan ke bagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Begitu juga guru dan murid. Tiada hal yang bisa menggantikan posisi guru dari dulu sampai sekarang, bahkan teknologi. Bertahun-tahun mengabdi di SMA Negeri 5 Palembang. Kita sambut Ibu Ganesha Hartika. Selamat datang Ibu. Terima kasih ini udah mau datang di acara Edu Talk with Ibu Lydia. Silakan duduk Ibu Ganesha. Terima kasih Bu Lydia. Ya. Baik Bu Ganesha, kita tahu nih Ibu udah lama banget ya mengabdi di SMA Negeri 5 Palembang. Kalau boleh tahu nih udah berapa lama Ibu mulai mengajar ini di SMA Negeri 5 Palembang? Saya mengajar yaitu sejak 88 setelah saya diangkat menjadi PNS. 1988. Oke. Jadi sudah 33 tahun. Luar biasa, sudah lama banget ya Bu ya, 33 tahun. Baik, Bu Ganesha, selama 33 tahun tadi sebelum menjadi PNS, apakah Ibu sudah mengajar di SMA Negeri 5 Palembang atau seperti apa? Saya pada saat masih mahasiswa FK Biologi Unisari, kebetulan saya PPL di SMA 5, datangnya di sini. Nah, pada saat itu mungkin dianggap oleh guru pamong ya, bagus cara mengajar ya, prestasi ya, mungkin seperti itu. Mereka meminta saya untuk mengajar di SMA 5. Direkrut ya Bu? Iya, karena ada menggantikan salah satu guru pada saat itu cuti melahirkan. Nah, tetapi saya bukan menolak ya, tetapi karena saya masih sebagai seorang mahasiswi ya, jadi masih banyak tugas yang lebih, maksud saya setelah selesai dulu. Tapi ternyata pada saat itu setelah saya menjadi PNS, kebetulan dapat di SMA 5. Oke, kebetulan. Tapi memang sudah ada cita-cita nggak Bu? Misalnya kalau mau jadi PNS nanti maunya mengajar di SMA 5 dulu? Ya. Oh, sudah ada Sepertinya cita-cita. demikian ya. Apa yang kita cita-citakan tercapai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Bu, saya kan juga tahu ya Bu ya, saya alumni SMA Negeri 5 Palembang dan Ibu juga alumni SMA Negeri 5 Palembang. Cuma kita beda angkatan. Kalau saya angkatan 2003, kalau Bu Ganesha Saya angkatan 1982. 1982. Oke. Teman-temannya masih banyak Bu? Masih sering kami kontak. masih apalagi di grup WA ya. Oke. Jadi silaturahmi terus Iya, tetap berjalan ya. Oke, Bu Ganesha. Kalau dulu kan tahun 1982 semasa Ibu waktu SMA sampai sekarang tahun 2021 SMA Negeri 5 pasti beda jauh ya Bu ya. Kalau bisa dideskripsikan sedikit, bedanya apa saja dulu dan sekarang? Kalau bedanya, beda itu mungkin dari sarana dan prasarana. Oke, jelas ya Bu. Ya, kalau dulu itu kita masih ya, kalau dikatakan kalau sekolah itu kalau musim hujan itu becek. Ya, kalau kami banjir Bu. Nah, tetapi satu keistimewaan siswa SMA 5 ya, walaupun dulu ya kalau dikatakan burung itu masih sedikit ya, belum seperti sekarang ini, tapi keistimewaannya siswa-siswanya itu bisa saling sharing. Nah, misal salah satu contohnya ada yang kurang guru fisika. Ada tuh satu teman saya Yusmada Kaisar, itu sekarang dia kepala dinas sumber daya air di Yusmada Kaisar di DKI Jaya. Nah, itu saya ingat sekali ya. Nah, itu satu. Kemudian Dr. Ansori ya, Dr. Mata. Semua itu betul sekali teman-teman ya. Nah, pada saat itu mereka ini mana yang pintar fisika, kayak gitu terus sekalian. Nah, kemudian juga ada yang pintar matematik, sama-sama juga. Jadi kami pada saat itu sangat kompak sekali, sehingga kalau Ibu ceritakan pada saat dulu itu ya, walaupun kita dengan segala fasilitas yang kurang, tetapi anak-anaknya sudah bisa menembus kuliah di ITB, itu salah satunya Yusmada Kaisar ya.
Ya luar biasa. Berarti kalau sekarang yang Ibu lihat gimana anak-anaknya? Apa kurang kolaborasinya atau gimana? Atau kurang? Ya, kalau sekarang kan tambah maju. Apalagi dengan fasilitas kita yang sekarang ini tambah banyak ya. Dan alumni SMA 5 juga sudah banyak tersebar di mana-mana. Nah, salah satu kelebihan anak-anak kita di sini ya, mereka salah satunya juga ya karena kita sekolah unggulan ya, berarti semakin lama SMA 5 itu maju. Ya, lebih maju untuk saat ini lebih maju ya. Dan kita bisa lihat dari presentasi anak-anak kita yang masuk di perguruan tinggi negeri. Luar biasa ya Bu ya. Oke Bu, jadi sekarang kita akan flashback sepanjang karir Ibu menjadi guru di SMA Negeri 5 Palembang. Ada nggak suatu kejadian yang membuat Ibu merasa sedih gitu? Coba diingat-ingat dulu. Ada apa ya? Perasaan semuanya apa istilah anak-anak menyenangkan dan menjadi guru itu aja membahagiakan. Tapi kalau misalnya kita ingat-ingat lagi sepanjang karir Ibu, ada nggak yang membuat Ibu satu momen yang membuat Ibu terharu atau sedih? Oh, ada. Salah satunya mungkin ya nggak tahu ya Bu Lydia. Saya itu pada saat itu tahun 90-an ya, tahun 90-an ya. Saya itu ya masih single ya. Oke Bu. Jadi ada satu anak yang sempat mengirim surat pada saya itu. Mengirim surat. Iya. Mengagumi ya. Nah, tetapi yang saya sedih itu ya karena mungkin kalau kita lihat itu adalah mungkin setelah diselidiki melalui BK juga ya, anak ini adalah anak yang broken home. Jadi saya itu dianggap sosok seorang ibu dia yang dibanggakan seperti itu ya. Nah, tetapi salah satunya yang saya sedih itu ada guru yang istilahnya tuh tidak sependapat. Jadi anak ini dianggap istilahnya itu kelainan seperti itu pada saat itu, dan dia kena hukuman. Nah, saya juga sedih pada saat itu. Dia menulis surat ke Ibu bilang bahwa kurang lebih Ibu adalah Ibu lagi sebagai seorang ibunya gitu. Cinta. Tapi cintanya sebagai seorang ibu. Ya, kalau saya menganggap seperti itu ya. Kalau yang lain enjoy aja ya. Nah, menyenangkan. Sekarang kalau kata Ibu banyak nih yang menyenangkan, dari sekian banyak yang menyenangkan itu kejadian apa yang paling membuat Ibu bahagia sepanjang karir Ibu? Sebutkan satu aja. Ya, paling banyak sih bahagia. Banyak sekali karena kita memang mencintai profesi kita. Nah, salah satunya adalah ketika anak-anak kita ini berhasil ya. Apalagi mereka bisa menembus ke perguruan tinggi negeri ya. Nah, itu kita merasa bangga ya. Nah, itu yang perasaan kita merasa berhasil ya di mereka ya. Saya juga terharu loh Bu kalau melihat anak-anak kita berhasil ya Bu. Jadi itu yang paling membuat Ibu bahagia ya Bu ya. Luar biasa Bu. Oke Bu Ganesha, tadi kan kita kan sudah melewati berbagai macam fase pendidikan ya, fase kita mengajar. Nah, kita pernah diterpa oleh pandemi dan sekarang sudah tatap muka terbatas. Di masa pandemi pasti banyak sekali gejolak ya Bu ya. Kalau menurut Ibu di masa pandemi tantangan apa yang paling Ibu hadapi pada saat melakukan proses belajar mengajar? Iya. Ya sebetulnya ya kita memang nggak mau ya adanya seperti pandemi COVID-19 yang sudah melanda Indonesia bahkan di seluruh dunia. Dalam bidang pendidikan ya mungkin seperti ini karena kita pada saat itu belum tatap muka, kita banyak belajar melalui daring ya. Nah, mungkin kesulitan di sini kalau saya lihat tidak semua anak itu bisa mengikuti belajar daring. Ya mungkin utama sekali adalah masalah kuota, keadaan jaringan. Nah, tetapi kita sebagai guru berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya anak-anak itu bisa menguasai materi yang kita berikan. Nah, jadi kendalanya itu saja. Mungkin pada saat kita belajar daring, anak-anak belum bisa menerima misalnya materi yang kita berikan. Nah, itu yang jadi itu saja. Paling memang benar peran guru itu tidak bisa tergantikan ya Bu ya, walaupun dengan teknologi ya Bu ya, teknologi mendampingi. Luar biasa. Maju apapun. Oke Bu. Nah, sekarang kita semua mau dengar nih, apa arti murid
kita di mata Bu Ganesha Hartikawati? Silakan Ibu. Apa arti murid pintar bagi Ibu? Bagi saya murid itu juga bisa sebagai kawan ya. Nah, ya kalau kita secara formal ya dia adalah siswa yang merupakan peserta didik ya, yang tujuannya adalah untuk mengikuti pendidikan di suatu lembaga. Tetapi kalau saya anggap sebagai murid itu ya seperti teman ya, kemudian membawa, apalagi pada saat kita mengajar, jadi membawa jiwa kita ini, mungkin kita sudah sebagai profesi kita ya sebagai itu, jadi sangat menyenangkan sekali, apalagi kalau sudah ketemu dengan siswa. Jadi mereka juga nyaman sama ibu juga nyaman, sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung dengan menyenangkan. Alhamdulillah, seperti itu Bu Lydia yang cantik. Ibu ya, untuk semuanya ini Bu Ganesha ini juga adalah salah satu guru saya semasa saya SMA ya Bu. Terima kasih nih Bu udah mendidik saya ya Bu ya, sudah mengajar saya. Ya. Saya juga tahu tuh Bu Lydia ini adalah siswa yang berprestasi. Saya sangat bangga memiliki murid yang seperti ini yang sudah berhasil. Ya, karena ada gurunya. Ya Bu ya. Oke Bu, kita lanjut nih. Harapan Ibu untuk murid-murid kita ini apa? Harapannya nih. Sekarang kan sudah zaman milenial, udah mau abadnya udah maju, 4.0 ya. Gimana harapan Ibu untuk murid-murid kita ini? Ya, harapan kedepannya ya kita tuh ingin selalu mereka itu berhasil dan maju. Ya, dengan segala walaupun tetapi dengan setinggi ilmu apapun, itu yang salah satu itu adalah yang kita lihat itu dia karakter. Mereka bisa ya. Luar biasa. Jadi selain mereka memiliki ilmu yang tinggi, itu yang harapan kita, dan kedepannya tidak menjadi orang yang istilahnya salah langkah, jadi tetap dengan rendah hati, tetap dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oke, luar biasa ya Bu ya. Perbincangan kita ini benar-benar menarik, tapi kita akan lanjut ke segmen yang lebih menarik, yaitu segmen The Hot Chair-nya Edu Talk with Ibu Lydia ya. Oke. Akan ada beberapa pertanyaan dari saya Bu, yang harus dijawab secara cepat dan tidak terlalu tidak membutuhkan alasan, ya Bu ya. Oke, kita siap-siap ya Bu ya. Oke, ini dia pertanyaan yang pertama, harus dijawab dengan cepat dan spontan. Murid berani beropini atau murid diam penuh misteri? Yang penuh opini. Oke. Pertanyaan yang kedua Ibu, sekolah itu penting atau tidak? Sangat penting. Sangat penting. Selanjutnya, kurikulum yang mengembangkan soft skill atau kurikulum padat materi? Soft skill. Oke, kurikulum yang mengembangkan soft skill. Bukan kita butuh ya Bu ya soft skill. Selanjutnya, kebijakan untuk murid atau kebijakan untuk sekolah? Kebijakan untuk sekolah. Oke, kita lanjut. Kolaborasi atau egosentris? Kolaborasi. Selanjutnya, adaptasi dengan perubahan atau teguh pada kebiasaan? Adaptasi dong pada perubahan. Adaptasi pada perubahan, karena dunia ini berubah ya. Kita harus beradaptasi, kan salah satu kalau makhluk hidup tidak bisa beradaptasi, dia akan punah kan? Oke. Itu dia lagi maksudnya Bu. Ya, selanjutnya nih Bu. Mengayomi yang muda atau senioritas yang mutlak? Enggak dong, kita harus mengayomi yang muda. Oh, Masya Allah. Oke Bu. Selanjutnya nih, ini yang terakhir nih Bu. Bernyanyi atau berpuisi? Oke, berarti kita nyanyi dong Bu setelah ini. Baik, untuk semua yang ada di sini kita akan simak dengarkan suara emas dari Ibu Ganesha. Sengaja aku datang ke kotamu, lama kita
tidak bertemu. Ingin diriku mengulang kembali berjalan bagai tahun lalu. Lydia. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Oke, kita berikan sama-sama. Thank you, Ganesha. Baik. murid-murid kita akan haus pengetahuan jika sekolah merupakan tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi mereka. Bertahun-tahun mengajar, berharap murid kita bisa mengharumkan Indonesia dengan dedikasi dan karya. Kemanapun mereka kelak, mereka tidak akan pernah lupa dengan jati dirinya sebagai Indonesia. Pendidikan merupakan tempat untuk menggerakkan benih-benih kebudayaan. Tanpa pendidikan, maka Indonesia ibarat kapal tanpa nahkoda. Ibu Lydia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.